Assalamualaikum teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu tayamum. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa ketika kita akan melaksanakan sholat, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Tapi teman-teman, ada kalanya kita tidak dapat menemukan air atau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan karena sakit atau hal-hal lain, kita tidak bisa menggunakan air untuk berwudu. Maka di dalam Islam ada keringanan untuk tidak melakukan wudu, namun boleh kita ganti dengan melakukan tayamum. Nah, teman-teman, ketika akan melakukan tayamum, kita harus memahami bahwa yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa telah masuk waktu sholat tersebut. Kita ambil contoh, kita akan melakukan sholat duhur, maka kita harus memastikan bahwa memang telah waktunya atau telah masuk waktu sholat duhur. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sudah waktunya melaksanakan sholat duhur, sedangkan kita tidak bisa melaksanakan wudhu, nah, maka kita boleh menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan tayamum. Yang pertama adalah niat ya teman-teman. Jadi niat boleh dilafalkan atau boleh di dalam hati. Niat bertayamum adalah apabila dilafalkan kurang lebih begini teman-teman. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya kurang lebih saya niat bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat. Nah, teman-teman, ketika kita sudah berniat ya, maka kita mengambil debu atau tanah ya, tanah kering atau debu yang bersih dan suci ya. Di tempat kita berada banyak atau mudah sekali kita menemukan debu ya teman-teman, di dinding-dinding rumah kita, atau mungkin di meja, di kursi, atau ketika kita dalam perjalanan, mungkin di dalam pesawat atau dalam kereta api ya, itu bisa kita temukan debu ada di mungkin di balik jok tempat duduk kita atau di dinding-dinding pesawat, itu bisa kita temukan kita temukan debu. Begitu juga ketika kita di suatu tempat yang jauh kemudian tidak menemukan air, misalkan di gunung atau di hutan, maka tentu saja di sana juga mudah sekali kita temukan tanah atau debu. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa satu kali tayamum itu bisa digunakan untuk satu kali sholat. Nah, begitu ya teman-teman. Contoh, ketika tadi kita sudah tayamum, kemudian untuk melaksanakan sholat zuhur, maka meskipun kita belum buang air ataupun buang angin, maka kita harus melakukan tayamum kembali ketika nanti akan melakukan sholat berikutnya, misalkan nanti sholat asar, meskipun kita belum pergi ke kamar mandi ataupun buang angin, maka tetap harus melakukan tayamum kembali, karena satu tayamum boleh digunakan untuk satu kali sholat. Begitu ya teman-teman. Itu adalah rukhsah atau keringanan hukum dalam Islam, keringanan sebagai pengganti wudhu. Begitu ya. Mudah-mudahan kita dapat belajar, kita dapat mengambil ilmu dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak.
Pak Inun akhiri. Wallahu a'lam muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.